Injil Yohanes ya. Nah, Injil Yohanes paling baik kita pahami seperti genre misteri ya dalam sebuah film. Lalu kita langsung masuk ke Injil Yohanes dan Injil Yohanes tidak banyak memberikan introduksi kepada kita. Ini aneh ya. Nanti kalau kalian balik lagi ke Injil Lukas, kalian akan menemukan Injil Lukas itu sangat rapi. Ketika dia memulai Injilnya, dia menyampaikan kepada kita maksud Injil itu dan seterusnya. Sementara dalam Injil Yohanes ini kita langsung dibawa masuk dalam perikop Injil Yohanes ya. Lalu baru pada bab 20 kita diberitahu ya maksud Injil ini ditulis untuk apa. Nah, tentu Injil Yohanes ada maksud ya. Maka mari kita lihat. Nah, biasanya para pembaca Injil Yohanes itu berharap bahwa bab 20, bab 21, karena ini sudah menjadi bab akhir, maka sosok Yesus yang dialami itu seringkali penuh misteri, penuh teka-teki, ini akan menjadi tersingkap seluruhnya pada akhir bab. Nah, ternyata harapan kita sebagai pembaca tidak seperti yang ditampilkan oleh Injil Yohanes. Injil Yohanes berakhir dengan masih menyimpan misteri. Ini seperti kalau kalian nonton film horor. Biasanya pada menit-menit terakhir kalian sudah merasa ya bahwa semua misteri dari karakter itu sudah tersingkap semua. Dan biasanya pada menit-menit detik-detik terakhir, kurang dari 1 menit, biasanya ada sebuah kejutan ya. Dan biasanya lalu kisah horornya itu bersambung ya. Nah, kurang lebih Injil Yohanes punya ciri seperti itu ya. Ada sesuatu yang belum sepenuhnya tersingkap pada akhir. Maka kalau kalian membaca perikop pertama dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 10 ada sebuah pertanyaan. Di manakah tubuh Tuhan? Padahal ini sudah hampir mendekati bab terakhir ya. Dan kemudian ketika dia muncul sebagai yang bangkit, dia tidak dikenal oleh Maria Magdalena. Dalam perikop dikatakan bahwa Maria Magdalena itu mengira bahwa Yesus yang bangkit itu adalah tukang kebun. Ini jauh banget ya, dari Tuhan ke tukang kebun ya. Nah, saya kira yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah mengapa terjadi gap pengenalan itu ya. Nah, maka mari kita ngobrol aja, mumpung saya masih bisa terkoneksi. Hari Pangestu, silahkan di-unmute. Ya. Kira-kira alasannya apa? Hari Pangestu ya. Dari bab awal sampai bab terakhir, tetapi kok Maria Magdalena belum juga mengenali Yesus seluruhnya ya. Kira-kira apa Hari Pangestu? Goreng. Bukan ada aku masukin. Nah, di situ Maria Magdalena belum percaya bahwa sama Yesus itu loh, Pak. Jadi ya kayaknya masih silakan teman-teman yang lain dimatikan ya soundnya ya. Yuk, Hari. Di situ Maria Magdalena belum percaya, Romo. Dia belum yakin bahwa Yesus itu bangkit dari kubur itu, Romo. Oke, jadi nanti sebagaimana Maria Magdalena, lalu Petrus, kepercayaan itu dikembalikan ya. Jadi ada momen di mana kepercayaan itu mengalami down ya, terutama dengan peristiwa wafat Yesus, apalagi wafat disalib. Nah kemudian kepercayaan itu pelan-pelan dipulihkan ya. Sama seperti kalau kita mengalami masa pemulihan setelah sakit,
kita tidak langsung ya bisa kemana-mana, tetapi ada masa recovery ya. Nah, dalam hal iman juga ada masa recovery. Maka nanti teman-teman kalau kalian terutama ya dalam perjumpaan dengan jemaat, mungkin teks-teks Yohanes menarik juga ya untuk ditawarkan. Bahwa iman itu ada momen-momen down-nya, lalu ada momen-momen recovery-nya ya. Iman itu dikembalikan lagi ya. Kepercayaan pada Yesus itu dipulihkan lagi ya. Nah, menariknya juga kalau kita melihat perikop Maria Magdalena ini adalah bahwa ketika Maria Magdalena kemudian mengenali Yesus, Yesus itu melarang Maria Magdalena untuk memegang dia. Nah, kira-kira alasannya apa ya? Oke, Matias Abilau. Silakan Matias. Ya. Iya, Romo. Kira-kira alasannya apa, Matias? Kok Yesus melarang Maria Magdalena untuk memegang dia? Gimana ya? Padahal kan Maria Magdalena itu punya intimasi ya, relasi yang sangat akrab dengan Yesus. Dan memegang dia, memegang itu kan mengungkapkan intimasi ya. Maka kalau kalian belum jadian, kalian kalau memegang misalnya tangan teman perempuan kalian mungkin akan ditampar ya. Atau ditolak sekurang-kurangnya ya. Karena kalian tidak punya hubungan yang intimate ya dengan pribadi itu. Kalau naik sepeda motor biasanya yang dipegangi adalah tas cowoknya ya. Karena belum jadi orang yang dekat ya. Kalau sudah jadian ya pasti kalian cenderung untuk ngelindot orang itu. Berpegangan seerat mungkin. Kira-kira apa, Matias? Mengapa Maria dilarang untuk memegang Yesus? Iya. Gimana, Matias? Jadi bingung ya. Tapi Kalau misal sejauh dipegang kan yang gampang. kamu pernah dengar mungkin dari khotbah-khotbah Romo, kan biasanya ini apa ya muncul pada perayaan Paskah ya atau dalam oktav Paskah ya. Aduh, bingung, Romo. Oke, saya akan coba tanya yang lain ya. Silahkan dipikirkan. Suster Arin. Ya, Suster Arin. Kira-kira alasannya apa ya, Suster? Alasannya karena Yesus belum bertemu dengan Bapa di surga, Romo. Terima Yesus, kasih. itu ada di dalam teks ya. Terima kasih, Suster Gracia. Alasannya apa, Suster? Dari saya, Romo. Dari kitab suci itu ya yang saya baca. Karena Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Itu sih Romo. Yang dari ini juga sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Oke. Itu dari saya, Romo. Mungkin dari teksnya. Ya, Suster Makasih, Yesi. Romo. Kalau dari saya, Romo, seperti di awal tadi, mungkin kepercayaan, membangun kepercayaan atau apa namanya, kayak ingin melihat sedalam apa sih dia mengenali sehingga untuk melarang, sehingga Yesus melarang Maria Magdalena untuk menyentuhnya. Apakah dia masih percaya bahwa itu adalah Yesus seperti itu, Mo? Oke, terima kasih. Francisca N. Nandita, Francisca Nandita.
Ya Romo, Ya, apa kira-kira alasannya mengapa Yesus melarang Maria Magdalena untuk memegangnya? rasanya itu menurut saya bahwa Maria Magdalena seperti istri yang bilang tadi, bahwa Maria Magdalena itu sendiri belum atau masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir di dunia ini, karena ya begitu Romo. Oke, saya masih mencari jawaban yang pas ya. Tidak berarti jawaban kalian salah ya. Tria Mustika. Ya. Tria Mustika, apa kira-kira setelah ini Yohanes Sarjono? Selamatkanlah kelas ini Yohanes. Ya sebenarnya apa ya Romo, belum mengerti gitu. Tapi yang dibilang seperti Suster Arin sama Gracia itu menurut saya juga ada benarnya juga, bahwa apa Bapak Yesus sendiri belum kembali kepada Bapa gitu. Iya itu Romo menurut saya. Oke. Yohanes Sarjono, setelah itu Margareta, Wahyu. Menurut saya yang pertama adalah lewat kebangkitan itu kan Yesus menjadi kudus, biar kudusnya tidak tercemari gitu. oleh Magdalena untuk kembali kepada Bapa itu. Jadi terkhususnya adalah menguduskan dirinya agar layak di hadapan Bapa. Oke, Margareta, Wahyu. Sebenarnya sulit ya Romo untuk menafsirkan kata-kata, sebab aku belum pergi pada Bapa tadi. Ya, jadi kata-kata ini tuh kayak menyiratkan bahwa orang dapat menyentuh Yesus tuh setelah kenaikannya, tetapi tidak sebelumnya. Hal itu mungkin kebalikan daripada apa yang orang perkirakan gitu Romo. Terima kasih. Oke, Deska, Dwi Kurnianto. Ya Romo. Ya, kira-kira alasannya apa, Deska? Kira-kira sama si Yohanes Sarjono tadi mau. Ketika Yesus bangkit itu Yesus telah dipermuliakan atau dikuduskan. Jadi untuk memegangnya juga biar tetap murni gitu mau. Tapi ya gitu aja mau. Oke, teman-teman. Nanti ini ya, terutama nanti kalau kalian mengenal pendekatan feminis, ini penting terutama ya. Terutama ternyata kita masih punya stigma spiritual ya terhadap kaum perempuan ya. Stigma itu adalah bahwa sentuhan perempuan itu bisa mencemari ya. Nah, saya kira kita perlu membersihkan itu ya, agar karena ini kadang-kadang ada ya dalam benak kita ya teman-teman, termasuk mungkin dalam hidup religius terutama mungkin sangat terasa ya. Suster itu kalau didekati cowok begitu kadang-kadang apa ya, mati gaya ya, berusaha menjaga jarak. Wah ini apa ya, ini godaan terhadap panggilan dan seterusnya ya. Mungkin agak berbeda kalau Romo didekati mahasiswi pendikat ya. Saya sih mendekat aja ya, Pak, tidak berusaha menjauh ya. Oke teman-teman, dalam teologi Yohanes senantiasa bermain dengan kedekatan sekaligus jarak ya. Nah, terutama kedekatan itu dipersilahkan ketika yang mengambil inisiatif adalah Allah atau Yesus. Sementara
kedekatan yang dilakukan oleh manusia seringkali itu ditahan ya oleh Yesus. Lalu yang penting juga adalah bahwa di dalam teologi Yohanes kesakralan ya atau yang kudus, manusia punya batas ya ketika mencoba untuk menangkap yang ilahi itu. Jadi ada sebuah batas ya, sehingga ketika manusia itu bisa menyentuh Allah, dia tidak dapat sampai pada menggenggam Allah ya. Karena kalau kita sampai bisa menggenggam Allah, memegang Allah seluruhnya, lalu keilahian Allah itu menjadi berkurang ya. Nah, ini adalah semacam teologinya Yohanes ya. Maka senantiasa ada, kalaupun manusia itu berusaha untuk mengenal Yesus, dari pihak Yesus dia perlu untuk mempersilahkan itu ya. Atau seringkali yang terjadi adalah Yesus yang mengambil inisiatif. Misalnya nanti kalau teman-teman membaca Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Di mana pintu tertutup dan kemudian Yesus mengambil inisiatif ya untuk berjumpa, terutama dalam pengalaman Thomas ya. Itu adalah Yesus sendiri yang mengambil inisiatif sehingga Thomas itu sampai pada pengalaman imannya mengalami pemulihan ya. Ketika dia pada awal diberitahu oleh teman-temannya dan dia tidak bisa menerima itu ya. Sampai dia sendiri mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus. Nah, lalu perjumpaan dengan Yesus itu lalu menjadi momen yang sangat penting ya. Ketika relasi yang berjarak itu menjadi sangat intim karena Yesus mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan Yesus, dengan Thomas ya. Nah, yang istimewa juga nanti kalau kita hubungkan dalam kaitannya dengan Petrus adalah keilahian Yesus itu nampak dalam Yesus bisa melihat arah hidup Petrus ya di masa depan. Dan ini yang dikatakan sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, salah satu tanda keilahian itu adalah Yesus digambarkan sebagai tokoh yang bisa melihat ya, kita sebut aja semacam nasib hidup seseorang ya. Bahkan nanti kalau teman-teman membaca lebih teliti di dalam Injil Yohanes, Yesus seringkali digambarkan sebagai yang mengetahui apa yang ada dalam pikiran lawan-lawannya. Orang-orang yang melawan dia bisa memahami. Nah, itu adalah tanda dari keilahian. Keilahian itu memiliki karakteristik seperti itu. Makanya nanti kalau teman-teman sampai pada bagian terakhir dari Injil Yohanes, Yohanes 21 ayat 25, kalian akan bertemu dengan kalimat yang mungkin menimbulkan pertanyaan ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Nah, mungkin sekarang saya tanya kalian ya, siapa yang, karena kalian kan dalam hari tertentu sudah saling kenal beberapa waktu ya. Oke, saya tanya Maria Febiana Windy. Wah, ini kayak anak SMA loh kamu ya. Rapi duduknya, nggak bergerak-gerak ya. Oke, Maria Febiana Windy. Sudah kamu unmute suaramu? Sudah, Romo. Oke.
Saya mau tanya Maria Febiana, kan kita udah kuliah hampir satu semester ya, secara daring dengan teman-temanmu ya. Di antara teman-teman cowok mana yang paling kamu kenal? Paling kenal. Yang paling kamu kenal ya, mungkin paling belagu di kelas. Mungkin paling menarik perhatian atau berusaha menarik perhatian pada semua mahasiswi lain? Belum ada sih. Belum ada satu cowok pun yang kamu kenal di kelas? Kalau kenal ada. Oke, yang paling kamu kenal siapa? Dimas, Andro, sama Nicholas. Oke, Dimas, Andro, sama dari 3 orang itu yang menurut kamu paling kenal siapa? Kalau paling kenal itu belum terlalu sih, Mas. Oke, salah satu yang kamu kenal, kira-kira orangnya tuh kayak apa sih sejauh kamu ngobrol, kadang-kadang di ruang WA mereka suka berceloteh ya. Mereka suka mungkin lebih aktif daripada yang lain. Salah satu, coba sejauh kamu kenal orangnya seperti apa? Kalau menurut saya Andro orangnya ya asik lah. Oke, Andro orangnya asik ya. Terima kasih. Oke, sekarang Rengga di Jawa Timur, di Blitar. Ya, silahkan di-unmute Rengga. Iya, Romo. Oke, Rengga, dari semua mahasiswi di kelas ini, mana yang paling kamu perhatikan? Aduh. Ya, nggak apa ya, mungkin gerak-geriknya, komentarnya selama hampir satu semester ini ya. Menurut kamu paling menarik perhatian yang mana, Rengga? Semua Romo. Oke, semua. Kalau milih salah satu? Kan milih satu. Semua ya. Oh iya. Kalau diminta menyebut salah satu, kamu akan menyebut siapa? Ayo dipilih, ayo. Ini Romo, Rina Romo. Siapa? Rina. Vina. Karena apa? Apa yang menarik dari Vina menurut kamu? Ya, saya kadang merasa aneh aja. Setiap ada ulangan atau apa itu mesti nanya nilainya berapa. Nah itu saya jadi bingung. Maksudnya ini apa gitu? Kok membanding-bandingkan seperti itu? Iya, orang ini kok kepo sekali ya. Biasanya kita punya perhatian pada nilai kita sendiri, dia tanya satu kelas ya, dapat berapa gitu ya. Oke, terima kasih Rengga ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kalau kita mengenali seorang sosok atau tokoh, apalagi kalau kita mengenal dalam waktu lama ya, kita punya harapan bahwa kita bisa mengenal pribadi itu 100%. Tetapi tentang Allah senantiasa ada misteri. Ya. Maka dikatakan lalu tidak ada catatan apapun bahkan dalam Injil yang bisa menceritakan seluruh pribadi itu. Ya. Maka di dalam akhir Injil Yohanes dikatakan masih banyak hal yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu,
maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis gitu ya. Jadi Allah itu di satu sisi dalam teologi Yohanes adalah Allah yang bisa dijangkau manusia. Pada saat yang bersamaan Allah kita adalah Allah yang tetap misteri ya. Nah, karena oke, saya sekarang akan lihat dulu. Ya. Oke, saya kira tidak ada pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dulu teman-teman tentang Injil Yohanes? Tentang apa ya? Bahwa Allah dalam Injil Yohanes itu Allah yang dekat sekaligus Allah yang misteri ya. Allah yang mungkin dalam seluruh Injil Yohanes itu Allah yang peta umpet ya. Peta umpet itu ya kalau kita nggak nyari, kita nggak ketemu. Kalau kita nyari, mudah-mudahan kita ketemu ya. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Tadi kan Romo bilang kalau Injil Yohanes tersusun rapi. Maksudnya itu gimana, Romo? Oke, boleh diulang pertanyaannya? Nah, tadi kan di awal Romo bilang Injil Yohanes itu tersusun rapi. Jadi maksudnya itu gimana, Romo? Injil Yohanes itu tersusun rapi dalam arti begini ya, biasanya ada alur besar tertentu ya yang dipakai. Nah, istimewanya adalah alur besar Yohanes itu agak berbeda ya dengan alur besar misalnya dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas misalnya, saya sengaja memilih Lukas karena minggu depan kita akan bicara kisah para rasul ya. Jadi dalam Injil Lukas, tujuan penulisan itu disampaikan pada awal. Nanti sama ya, kalau kalian nulis paper, tujuan penulisan itu jangan ditulis pada akhir ya, nanti dosennya bingung ya. Jadi kalian meminta dosen itu membaca dari awal sampai akhir dan baru kalimat terakhir mengatakan, Pak dosen, saya tujuan saya nulis paper ini loh ya. Nanti keburu diberi nilai jelek ya. Nah, Yohanes justru memilih cara yang menurut saya unik. Dia tidak memberikan introduksi pada awal, dia langsung memberikan kepada kita kisah. Bahkan kalau kalian membaca Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5, 1 sampai 10, itu kalian akan ini Injil ini omong apa sih? Karena ketika dia omong semacam kok susah banget ya diterima ya. Maka kadang-kadang buat pembaca yang masih sangat awam atau baru terhadap Injil Yohanes, seperti saya lakukan pada minggu yang lalu, saya tidak meminta kalian mulai membaca dari bab 1 ayat 1 sampai 5 ya. Karena kalau kalian membaca mulai dari bab itu, kalian mungkin nggak akan melanjutkan baca Injil Yohanes. Nah, nanti silahkan kalian lihat ya. Bab 1 ayat 1 sampai 5 dan bahkan ayat-ayat selanjutnya itu seperti apa isinya ya. Nampak sangat abstrak ya. Nah, tetapi ini sebagai sebuah gaya sastra seringkali dipilih ya. Justru yang seringkali abstrak, yang jauh, yang belum kita kenal, yang misteri, kalau mungkin kalian ya, misalnya saya suka lihat ini ya, Yohanes Sarjono ini ya. Wajahnya itu penuh misteri ya menurut saya ya. Mungkin kalau dari jauh itu mengingatkan saya pada ini ya, yang seringkali ditangkap oleh Densus 88 itu ya. Wajahnya itu kelihatannya agak-agak teroris begitu ya. Bukan Yohanes Sarjono, just kidding ya ini. Tapi wajahnya itu apa ya? Wajahnya itu buat saya penuh misteri ya. Orang ini wajah-wajah Yudas Iskariot gitu ya. Lalu cara saya untuk mengenal Yohanes Sarjono adalah saya sering memberikan kesempatan kepada Yohanes untuk apa ya, saya kasih pertanyaan, lalu dia mencoba menjawab ya. Lalu siapa tahu Yohanes Sarjono ini calon orang kudus ya. Karena kalau dilihat dari jawaban-jawabannya jauh sekali dari teroris ya. Ini apa ya, kalau dalam bahasa Injil ya, kerajaan Allah tidak jauh dari kamu ya. Nah, tetapi
Mungkin saya akan lebih kenal kamu, Yohanes Sarjono, kalau kita ketemu di kampus ya. Kita ngeteh bareng, atau mungkin hari Jumat atau Sabtu ya, saya nraktir kamu untuk nonton film di salah satu bioskop di Jogja. Lalu kita ngobrol, mungkin diakhiri dengan dinner bareng ya. Nah, bareng Romo. Mungkin kita akan lebih kenal betul ya. Jadi di situ ya, Injil Yohanes itu tidak memberikan gambaran yang sangat lengkap pada awal. Dan bahkan kalau kita membaca Injil Yohanes, kadang-kadang kita merasa kok kayaknya kisahnya gitu-gitu terus ya. Kayaknya ada pengulangan-pengulangan ya, meskipun karakternya itu berbeda. Nah, sebenarnya kalau kalian punya kesabaran untuk masuk di dalam pengulangan itu, lalu kita akan sampai pada pengenalan yang lebih mendalam. Sama seperti mungkin nanti kalau kalian termasuk di ruang online di Zoom ini ya, teman kalian kan mungkin tanya hal-hal yang sama terus ya. Selamat pagi, sudah makan belum? Bagaimana kabarnya? Minggu depan ketemu lagi ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah makan belum? Minggu depannya lagi tanya lagi ya, selamat pagi, apa kabarnya? Sudah makan belum? Tetapi ternyata repetisi itu membawa pada pengenalan yang lebih dalam ya. Oh, ternyata Monica Christine itu seperti itu ya. Hari Pangestu itu seperti itu. Francisca Octavia itu seperti itu. Nah, ini adalah pengenalan yang dimaksudkan di dalam Injil Yohanes ya. Kelihatannya mengulang-ulang, tetapi sebenarnya kita dibawa pada hubungan yang lebih mendalam ya, pengenalan yang lebih mendalam. Sehingga pada akhir diharapkan kita tidak salah kenal Yesus lagi. Kita mengenal Yesus dalam pribadi yang sesungguhnya. Meskipun pengenalan kita ya belum sampai pengenalan yang sepenuhnya ya. Tadi Rengga udah cerita, Hari juga udah cerita ya. Ternyata hampir satu semester ya, kalian masih menjadi misteri bagi teman-teman kalian. Padahal kelihatannya kalian sudah saling lihat-lihatan sepanjang semester ya. Udah tanya-tanya, mencoba PDKT ya. Kalau bisa chat saya dijawab oleh orang itu ya. Secara khusus ya, tidak oleh teman yang lain ya, karena saya pengen lebih kenal orang itu ya. Nah, itu teman-teman ya, tetap ada sisi yang masih misteri ya, sampai pada akhir. Nah, ini buat saya, kalau kalian pengen menampilkan Yesus dalam sosok seperti itu, mungkin Injil Yohanes adalah Injil yang bagus ya. Buat kalian misalnya mau mengenalkan Yesus ya, bahwa nanti setelah akhir masa katekumen atau orang tidak berbangga ya, saya udah kenal Yesus. Tetapi mungkin orang jauh lebih rendah hati mengatakan, saya lebih kenal Yesus, tetapi masih ada sisi yang saya belum kenal tentang dia. Maka di dalam Injil Yohanes itu seringkali ada bahasa, saya langsung lompat aja ya, yaitu elipsisme. Elipsisme itu adalah ada bagian dari kalimat yang dihilangkan ya. Tetapi diharapkan bahwa kita bisa mengisi bagian yang dihilangkan itu ya, tanpa kehilangan jejak ya. Kadang-kadang kan kalau kita nulis pesan ya di WA ya, lalu kita nulisnya nggak penuh, nggak full ya, nggak lengkap ya, biasanya itu kan menimbulkan kesalahpahaman ya. Tetapi semakin kita mengenal pribadi itu, meskipun dia tidak nulis full ya, kita tetap bisa ngerti ya maksudnya. Misalnya gini ya, nanti kalau kalian sudah betul-betul ketemu di ruang kuliah ya, daring, mungkin duduk satu meja ya, kalian lama-lama bisa mengenali ya. Misalnya saya pada hari Valentine memberikan bunga mawar yang saya beli dari depan kampus, itu toko-toko bunga ya.
Memang kebanyakan untuk bunga jenazah, tetapi tetap bunga mawar ada ya. Saya berikan pada Francisca Octavia. Tidak saya berikan pada Yohanes Sarjono, apalagi ke Hari Pangestu, apalagi pada suster ya. Khusus kepada Francisca Octavia. Saya nggak omong satu kalimat pun ya, nggak nulis pesan ya. Saya cuma bilang pada Francisca, nanti jam 9 saya tunggu di ruang minum teh, di meja pojok. Lalu pada jam itu, menit itu, detik yang tepat sekali, saya hanya bilang pada Francisca Octavia, saya cinta kamu. Ada bunga, tidak ada kata-kata apapun, dan kemudian tiba-tiba, I love you, Francisca. Nah, ada banyak yang hilang, tetapi buat kita, buat Francisca, dia mencoba mencari hubungannya. Ya. Bunga, diminta menunggu jam 9, atau mungkin paling keren ya, adalah tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 ya. Jadi saya memilih semuanya itu ternyata simbol-simbol itu punya arti ya. Nah, tidak harus semua dikatakan ya. Nah, Injil Yohanes itu buat saya senangnya karena itu ya. Tidak semua hal harus dikatakan. Ada beberapa yang disembunyikan. Tetapi buat kita yang mau mengenal pribadi itu ya, yang disembunyikan itu tidak membuat kita give up ya terhadap sosok itu. Yang disembunyikan malah membuat kita tertarik ya. Ini siapa sih cowok ya? Nggak pagi-pagi ngasih bunga mawar, nggak omong apa-apa, kayak Nicholas Saputra ya di film-filmnya itu ya, AADC ya. Kayaknya jutek gitu ya. Tapi kok ngasih bunga ya? Dan minta saya ketemu ya di kampus bagian bawah ya, ketika yang lain nggak ada, cuman saya dengan dia. Nah, kemudian Francisca Octavia ya membalas balik ya, I love you too, Romo. Oke.